Majelis Sidang Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas Kajugai, Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob. Kompol Kosmas dipecat dari Polri buntut tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Komisi Kode Etik Profesi Polri menilai Kompol Kosmas terbukti melakukan pelanggaran etik berat setelah kendaraan taktis atau rantis Brimob yang ditumpanginya menabrak Afan Kurniawan hingga tewas. Sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B. Dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Usai dipecat, Kompol Kosmas menyampaikan bahwa ia tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa Afan Kurniawan. Kompol Kosmas mengatakan peristiwa itu di luar dugaannya dan baru mengetahui kabar meninggalnya Afan dari media sosial. Sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan secara totalitas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, juga keselamatan seluruh anggota yang saya wakili, walaupun juga dengan risiko yang begitu besar. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menilai putusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kosmas dapat menjadi jawaban bagi keluarga mendiang Afan. Adapun keluarga Afan meminta keadilan seadil-adilnya. Itu juga mencoba untuk berinteraksi yang menurut kami kinerjanya profesional sampai mendapatkan putusan PTDH. Dan ini jadi sangat penting karena kami Kompolnas mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh keluarga korban kepada Pak Kapolri, kepada kami dan kepada Pak Kapolri secara langsung bagaimana keadilan, dan ini salah satu jawaban penting dalam proses itu. Ya, memang ini masih proses etik. Kemarin sudah diputusin gelarnya diteruskan kepada proses pidana. Komnas HAM mencatat 10 orang kehilangan nyawa dalam aksi demonstrasi. Berbagai penyebab diselidiki, termasuk dugaan kekerasan oleh aparat. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki. Dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak angkanya, sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar, datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Penasihat ahli Kapolri meyakini ada penggerak dari para pelaku perusakan sehingga perlu antisipasi dari kepolisian. Namun antisipasi yang lebih besar dari Polri bukan untuk memberangus kebebasan. Kemudian dipelesetkan seakan-akan kita memberangus kebebasan, itu yang harus diluruskan di lapangan. Jadi anarkisme ini karena udah terlalu terbiasa gitu ya, terbiarkan. Seperti kemarin hari pertama, hari kedua itu kan polisi kan terlalu pasif itu. Akhirnya apa? Kita diserang habis-habisan. Karena kalau waktu itu kita responsif ya, kita mesti timbul martir itu, lebih parah lagi itu kejadian kemarin akibat daripada ada musibah adanya ojol yang meninggal itu. Jelas ada penggerak Pak, cuman untuk yang gerakkan itu siapa? Itulah kita sulit untuk menangkap. Tetapi penggerak itu kita yakin ada Pak. Jadi mari kita hadapi bersama-sama. Baik Kompol Kosmas maupun Bribka Rohmat diindikasikan terlibat dalam kategori pelanggaran berat, sedangkan 5 anggota lain yang berada di kursi belakang kendaraan masuk kategori pelanggaran sedang. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Veriska Emmanuel sudah bersiap di Mabes Polri Jakarta. Selamat siang Abel, setelah Komandan Batalion Resimen 4 Brimopolda Metro Jaya, Komisaris Kosmas Kajugai dipecat, lalu bagaimana potensi sanksi bagi 6 anggota Brimob lainnya? Tadi juga ada di yang kemudian untuk satu anggota Brimob dari 7 penabrak
Afan Kurniawan, yakni adalah Bribka Rohmat, di mana ia merupakan driver atau pengemudi mobil rantis yang menabrak Afan Kurniawan pada Kamis pekan lalu. Dan memang untuk saat ini prosesnya masih berjalan, artinya persidangan masih berjalan, tapi memang untuk persidangan ini sifatnya tertutup, jadi kami tidak tahu apa yang atau materi apa yang ada di dalam. Tapi ada pihak eksternal yang kemudian diundang untuk melihat secara langsung, kemudian mengawasi secara langsung bagaimana proses dari sidang etik ini berjalan. Dan nantinya kita akan mengetahui hasil dari sidang etik ini ketika sudah selesai, dan nanti akan ada dari pihak Mabes Polri yang akan menyampaikan kepada wartawan yang kemudian bisa dipublikasikan kepada masyarakat. Dan untuk 5 anggota BRIMOB yang lainnya ini juga kami masih menunggu konfirmasi dari Mabes Polri terkait kapan sidang etik akan dilakukan, karena hingga saat ini memang baru ada dua dari 7 anggota BRIMOB yang dilakukan sidang etik. Yang pertama kemarin kita sudah melihat bersama, yakni adalah Kompol Kosmas yang sudah dinyatakan juga bahwa ia diberhentikan atau dipecat dari Polri. Yang kemudian untuk hari ini juga dari Bribka Rohmat, nanti kita akan tunggu apa sanksi yang diberikan. Karena kalau kita melihat juga ada 2 kategori, Bel dan juga saudara, ini adalah kategori pelanggaran berat, kemudian yang kedua adalah kategori pelanggaran sedang. Untuk Bribka Rohmat dan juga Kompol Kosmas ini masuk dalam kategori pelanggaran berat, dan 5 lainnya ini masuk dalam kategori pelanggaran sedang. Dan saat ini Bribka Rohmat sedang disidang, dan tadi sekitar pukul 10.30 untuk 5 saksi dari Bribka Rohmat ini sudah datang yang nantinya akan memberikan kesaksian. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah untuk sidang etik ini memang akan membahas secara etika dan juga profesi bagaimana perilaku dan tingkah laku dari polisi itu sendiri. Dalam hal ini adalah Bribka Rohmat pada saat menabrak Afan Kurniawan. Jadi yang di dalam tadi kalau dari Kompolnas mengatakan bahwa mendalami terkait dengan bagaimana teknis penglihatan dari sang pengemudi atau dalam hal ini adalah Bribka Rohmat, kemudian mendalami bagaimana komunikasi di dalam mobil rantis tersebut, yakni dalam hal ini adalah 7 BRIMOB, komunikasinya seperti apa pada saat menabrak Afan Kurniawan, dan juga bagaimana secara psikologis situasi, apakah memang ada perintah atau ada komunikasi secara satu arah. Nah, ini yang didalami di dalam saat ini. Kemudian 5 saksi yang hadir pada hari ini juga merupakan anggota BRIMOB yang ada di dalam mobil rantis pada saat menabrak Afan Kurniawan. Jadi kita akan nantikan bersama, Bel dan juga saudara, bagaimana nanti hasil dari proses sidang kode etik pada hari ini. Kemudian kita akan mengetahui bersama apa yang atau sanksi apa yang diberikan kepada Bribka Rohmat. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juga Veriska Immanuel langsung dari Mabes Polri. Selamat bertugas kembali.